Sekali lagi kami ucapkan yang mana telah berkenan dapat bersilaturahim di lingkungan RT 33, mudah-mudahan atas silaturahim pada malam hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami atas nama warga masyarakat tak lupa mohon maaf jika nantinya ada sesuatu yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun, terima kasih kepada Bapak Lasimun yang telah memberikan pengarahan kepada kita semuanya, tentunya bermanfaat bagi kita semua. Menginjak acara yang ketiga, yaitu kami mohon dengan hormat, karena sebentar lagi memang Kota Balikpapan itu punya acara yang sangat besar nih Pak, nggih, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, kami mohon sebelum sambutan dari Bapak Muhammad, Pak Harto, monggo kula aturi jumeneng teng mriki. Nah, monggo. Nah, Pak Muhammad dulu, monggo. Oh nggih, monggo kula nderek kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir bersilaturahmi, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam ini menjadi masukan yang baik dan berguna. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan insya Allah kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 33, RT 32, dan RT 38. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati Ustadz Suharto yang juga hadir di tengah kita, teman-teman relawan, ketua relawan yang hadir pada malam ini. Syukur alhamdulillah malam ini, tadi saya agak sibuk hari ini di Polda sampai jam 5, kemudian di rumah masih menerima orang, teman-teman yang menanyakan, dan ketika saya mendengar Karanganyar, semangat saya luar biasa hari ini, apalagi sudah bertemu dengan teman-teman lama. Insya Allah masih ingat kita beberapa tahun yang lalu ketika saya jadi anggota DPR, saya sampaikan selama saya jadi anggota DPR saya tidak menjanjikan daerah ini bisa bersertifikat, tetapi saya menjamin di daerah ini tidak ada penggusuran. Alhamdulillah, sampai saya berakhir masa di Dewan, alhamdulillah belum ada apapun. Alhamdulillah warga di sini masih tinggal di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, kami hadir di sini sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak semua adalah relawan. Relawan ini adalah orang yang tergugah hatinya, yang ingin berpartisipasi agar pemilu pilkada di Balikpapan ini berjalan dengan baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui di Balikpapan untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini adalah ada calon tunggal
yaitu pasangan Haji Rahmat Masud dengan Tohari Aziz, calon tunggal. Kenapa calon tunggal? Karena banyak yang siap, banyak yang mau, banyak yang hebat, banyak yang potensi, tetapi tidak kebagian kursi. Nah, sehingga calonnya calon tunggal. Nah, oleh undang-undang, untuk menyalurkan aspirasi hak politik kita yang tidak setuju dengan adanya calon tunggal atau tidak setuju dengan yang ada gambarnya itu, ada bermacam faktor. Ada karena tidak kenal, ada yang tidak sependapat dengan visi-visinya, dan semacam-macam. Pemerintah melalui undang-undang menyiapkan salurannya adalah dengan kolom kosong, atau tadi saya istilahnya apa? Bumbung kosong, itu mungkin di daerah mana? Daerah Jawa. Kolom kosong, bumbung kosong, kotak kosong, tapi populernya adalah kokos. Wah, ini luar biasa. Kokos kata orang, jadi disingkat menjadi kokos. Kolom kosong berada di sebelah kiri, sementara gambar yang ada gambarnya berada di sebelah kanan. Kedua-duanya sah. Salah satunya kalau dipilih sah, dilindungi. Jadi mau memilih yang kanan sah, yang kiri juga sah. Jadi sama-sama sah. Karena memang ini sudah ditentukan oleh undang-undang kita untuk sebagai penyaluran aspirasi politik kita supaya jangan golput. Karena kalau tidak setuju dengan ini nanti tinggal di rumah golput, itu rugi. Salurkanlah hak politik kita di kolom kosong. Nah, kolom kosong ini memang tidak punya visi misi seperti calon yang di sebelah, tidak punya. Jadi, tapi insya Allah kolom kosong yang menang di tahun 2020 ini seperti layaknya di Makassar yang dimenangkan oleh kolom kosong atau bumbung kosong. Pemerintahan tidak berhenti, tetap ada, tetap berjalan, anggaran tetap jalan, pembangunan tetap jalan, semuanya tetap jalan seperti biasa. Karena tidak boleh ada kekosongan di dalam pemerintahan. Oleh negara akan ditunjuk penjabat yang kewenangannya menyerupai kewenangan seorang wali kota. Namanya penjabat wali kota, bukan PLT. Mungkin mohon maaf ada kesalahan kita di brosur, itu tertulis PLT, yang sebenarnya adalah penjabat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kami ini akhirnya sering meluruskan yang disampaikan yang merupakan penyampaian yang menyesatkan. Umpamanya disampaikan bahwa apabila kolom kosong yang menang, tidak ada lagi semenisasi, itu kecil itu. Tidak ada lagi pembangunan, tidak ada lagi, dan segala macam. Seperti tidak ada pemerintahan, itu tidak benar itu. Sangat tidak benar, dan itu menyesatkan. Tidak mau negara ini kekosongan pemerintahan. Selalu ada jalan keluarnya. Insya Allah kolom kosong menang di tahun 2020. Nanti ada namanya penjabat yang diambil dari pegawai negeri atau ASN dengan syarat dia harus mempunyai atau duduk dalam eselon 1 atau 2. Di Balikpapan ini ada, di Balikpapan bisa Sekda yang sekarang, bisa Pak Muhaimin yang sekarang Kepala Dinas Pendidikan, dan bisa juga Pak Syahbani yang sekarang jadi Sekprov, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur. Beliau ini adalah orang-orang yang lahir dan besar di Balikpapan. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Caranya, Gubernur meminta masukan dulu dari warga, tokoh-tokoh masyarakat di Balikpapan. Setelah mendapatkan 3 orang, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian Menteri Dalam Negeri menunjuk penjabat sebagai wali kota, penjabat wali kota Balikpapan.
Nah, ini yang saya ingin luruskan supaya kita jangan tersesat atau sengaja disesatkan dengan statement-statement yang menyesatkan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini mungkin kita mendengar ada keberatan dari Ustadz Das'ad. Beliau jadi saking semangatnya relawan ini membuat spanduk, mungkin ada sekitar sini, bahwa sogok menyogok itu haram ya, haramlah hukumnya. Yang menyogok maupun yang disogok itu adalah perbuatan tercela. Dalam hukum pidana itu juga dikenakan hukuman, apalagi dalam hukum agama tidak boleh. Apalagi untuk mencari jabatan. Mencari jabatan itu tidak boleh dengan money politik, sogok menyogok. Nah, oleh Pak Ustadz Abdus Somad, beliau bilang ambil uangnya kalau dikasih, tapi jangan dicoblos orangnya, biar dia kapok, biar dia jerak, jangan lagi berbuat yang seperti itu, yang tercela itu. Nah, jadi beliau Ustadz Das'ad itu tidak membantah apa yang beliau ceramahkan. Beliau tidak membantah, hanya beliau keberatan foto beliau dipajang di spanduk-spanduk. Menurut saya tidak ada masalah, itu diturunkan aja, kita ganti aja, nggak ada masalah. Saya kira itu. Jadi kedepannya insya Allah kita akan lebih baik lagi. Saya ingin sampaikan sedikit bahwa di kita ini, saya mungkin dikenal bapak-bapak ibu-ibu sebagai orang P3, pernah di Dewan, pernah jadi ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kok bisa Pak Muhammad ada di barisan kolom kosong sementara partainya ada di sana? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, hanya masalah prinsip. Saya tidak bisa menerima adanya calon tunggal yang mengkebiri, yang menghilangkan hak kita untuk memilih yang terbaik. Ini yang. Lalu saya dengan teman-teman berkumpul, bermusyawarah, lalu kita menggerakkan kolom kosong. Tidak ada yang bayar, Bu. Ini kita betul-betul mandiri, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Karena ini panggilan jiwa kita untuk menegakkan demokrasi di Balikpapan ini. Terakhir saya ingin menghimbau kepada kita semua untuk tidak golput. Ayo saling mengingatkan tetangga-tetangga kita, teman-teman kita untuk hadir, untuk mencoblos, datang ke TPS masing-masing. TPS kita memang berbeda-beda, tetapi pilihan kita sama, adalah di kolom kosong. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.